Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Saputra dengan NIM 202057. Saya sini akan menjelaskan tentang simulasi Monte Carlo sebagai tugas UTS saya. Sini pertama ada sejarah Monte Carlo. Sejarah metode Monte Carlo adalah istilah Monte Carlo dalam simulasi diperkenalkan oleh Comte de Buffon pada tahun 1977 dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama Perang Dunia Kedua. Diperkenalkan oleh S. Ulam dan J. von Neumann pada Los Alamos Scientific Laboratorium. Untuk merancang pelindung nuklir, mereka membutuhkan data-data tentang jarak yang dapat ditembus oleh neutron pada berbagai material. Masalah ini sangat sulit untuk dipecahkan secara analitis dan terlalu rumit untuk dipecahkan dengan eksperimen. Mereka menyelesaikan masalah tersebut dengan komputer dan mempergunakan bilangan random. Metode ini dinamakan Monte Carlo karena pada dasarnya seperti permainan judi roulette, sedangkan Monte Carlo adalah kota judi terbesar di dunia. Itu sejarah singkat dari simulasi Monte Carlo nya. Metode Monte Carlo metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Penggunaan klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral definite, terutama integral multidimensi dengan syarat dan batasan yang rumit. Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika, komputasi dan bidang terapan lainnya, dan memiliki aplikasi yang beragam mulai dari perhitungan kromodinamika, kuantum, esoterik hingga perancangan aerodinamika. Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial integral medan radian, sehingga metode ini digunakan dalam perhitungan iluminasi global yang menghasilkan gambar-gambar fotorealistik model 3 dimensi, di mana diterapkan dalam video games, arsitektur, perancangan film, dan dihasilkan oleh komputer efek-efek khusus dalam film, bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya. Beberapa penerapan metode Monte Carlo pada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang biologi, bidang keuangan, bidang fisika, bidang ilmu probabilitas dan statistik, ilmu komputer, kimia, ilmu lingkungan, dan grafis. Langkah-langkah Monte Carlo bisa dilihat di sini. Pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Mendefinisikan distribusi probabilitas yang diketahui secara pasti dari data yang didapatkan dari pengumpulan data di masa lalu. Variabel yang digunakan dalam distribusi harus disusun distribusi probabilitasnya. Dan poin ketiga adalah mengkonversi distribusi probabilitas ke dalam bentuk frekuensi kumulatif. Yang keempat adalah menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak. Yang kelima, analisis yang dilakukan dari keluaran simulasi sebagai masukan sebagai alternatif pemecahan permasalahan dan pengambilan kebijakan. Penjelasan dari kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Ini untuk yang pertama adalah mendistribusi kemungkinan untuk variabel penting. Ada contoh di sini, ada tabel permintaan dan frekuensi. Ini tabel permintaan dari contohnya itu permintaan akan ban di toko ban benjol selama 200 hari ke belakang, terlihat di tabel berikut. Seperti tabel yang ini bisa dilihat. Permintaan 0, frekuensinya 10, permintaan 1, frekuensinya 20, permintaan 2, frekuensinya 40, permintaan 3, frekuensinya 60, permintaan 4, frekuensinya 40, permintaan 5, frekuensinya 30 sampai dengan 200 hari. Langkah selanjutnya, merubah keadaan tersebut di atas menjadi distribusi. Keadaan yang di tabel atas tadi kita rubah menjadi distribusi kemungkinan bila diasumsikan
tingkat penjualan di masa lalu akan tetap bertahan sampai ke masa depan. Ini dia caranya. Ada variabel permintaan dan kemungkinan terjadi. Permintaan tadi yang sesuai di tabel sebelumnya, ini ya angka yang 10, 20, 40, 60, 40, 30 ini yang tadi dibagi dengan 200 ini 200 hari ke belakang tadi. Hasilnya variabel permintaan 0 kemungkinannya terjadi 10/200 sama dengan 0,25. Selanjutnya 20/200 0,10. Di permintaan kedua 40 kemungkinannya per 200 sama dengan 0,20. Variabel permintaan yang ketiga kemungkinan terjadinya 60/200 sama dengan 0,30. Variabel permintaan keempat 40 kemungkinan terjadinya ada di angka 40/200 sama dengan 0,20. Variabel permintaan kelima kemungkinan terjadinya di angka 30/200 sama dengan 0,15. Hasil dari ini tadi 200/200 sama dengan 1,00. Waktu yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Ada tabel seperti ini tadi. Ini yang angka-angka yang dari atas tadi kita pindah ke sini kemungkinannya ini, dan kita buat lagi satu tabel kemungkinan kumulatif. Ya, dari ini ke sini dan ini jadi kemungkinan kumulatifnya di variabel permintaan 0 kemungkinannya kan tadi 0,5 dan kemungkinan kumulatif 0,05. Dan di permintaan variabel 1 kemungkinannya 0,10, kemungkinan kumulatifnya 0,15. Bisa dilihat di tabel ini untuk selanjutnya. Nah, dan yang ketiga dan yang keempat ini, yang kelima seperti ini. Tahap selanjutnya adalah langkah selanjutnya ini dari yang tabel yang ini pindah ke diagram yang ini. Inilah hasilnya. Untuk ini yang ketiga, membentuk interval angka random untuk tiap variabel. Setelah tadi kolom yang di sini, pindah ke sini dan interval angka randomnya ada di sini. 0 sampai dengan 01 sampai dengan 05 sampai 8/D100. Bisa lihat ini. Selanjutnya di sini membuat angka random. Nah, membuat angka random ini bisa di Excel seperti contoh sini. Akan kita coba di laptop juga. Yalah, mari kita beralih ke laptop. Coba ini folder A, B, nomor 1, 2. Oke, ini sampai selanjutnya. Kita buat sampai 10, nanti kita isi ya sesuai contoh di buku itu. Caranya dengan memasukkan rumus seperti ini, sama dengan run Bedouin 1,100 kita isikan, kita kurung baru di enter. Belum bisa. Sepertinya seperti ini nih.
blok semuanya seperti ini. Baru ditulis rumus kayak nih, sama dengan run bed 1 sampai 100, tutup kurung, enter. Tidak mau juga, apa yang salah? Baris berarti dia udah ada main di sini nih. Kita coba di sini ya. Baris seperti ini. Tidak mau pula, masalah benarnya tidak bisa ke sini. Dimensi sebelah sini. Salah. Sama kok tak berhasil. Apa ya sistem ini? Kok tidak bisa? Percobaan ini kayaknya belum berhasil. Percobaan di sini belum berhasil dengan memasukkan rumus itu tadi. Belum berhasil. Entah salahnya di mana. Di situ belum bisa. Lanjutlah menjelaskan yang poin kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Di sini simulasi rangkaian percobaan tuh bisa lihat tabelnya. Hari pertama sampai hari ke-10 angka randomnya ada. Di hari pertama ada 28, angka random hari kedua ada 50 angka randomnya, di hari ketiga ada 78 angka randomnya, di hari keempat ada 8 angka randomnya, di hari kelima ada 16 angka randomnya, di hari ke-61 hari ke-6 ada 61 angka randomnya, dan permintaan simulasinya ada 3. Tarik 10 sama aja seperti ini ya, tarik 10 permintaan angka randomnya. Angka randomnya ada 21, permintaan simulasinya ada 2. 28, jadi total permintaan untuk 10 hari adalah 28 ban. Rata-rata permintaan per hari adalah 2,8 ban. Ini berikutnya, ini ada contoh kasus lagi untuk manajemen IBM Indonesia sedang memutuskan berapa jumlah laptop yang harus dipesan setiap minggu. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan utama manajer tersebut adalah jumlah permintaan setiap minggunya. Laptop dijual dengan harga 12.500.000. Jumlah permintaan laptop merupakan parabel acak yang dianggap sebagai X yang berkisar mulai dari 0 sampai dengan 4 setiap minggu. Dari catatan yang tersedia, manajer telah menetapkan frekuensi permintaan laptop untuk 100 minggu terakhir, dan data itu adalah sebagai berikut. Tabel pertama bisa dari sini. Tentang laptop per minggu 0, 1, 2, 3, 4. Frekuensi permintaannya ada di sini 20, 40,
hari pertama ada 40, per minggu pertama 40, minggu kedua 20, minggu ketiga 10, minggu keempat ada 10, total ada 100. Dan ini langkah pertama adalah seperti ini. Kita buat tabel, lakukan ini buat permintaan neto per minggu, frekuensi permintaan dan distribusi probabilitas permintaan PX. Selanjutnya bisa tulisan tadi, dan ini buat seperti contoh yang sebelumnya 2 ini per 100 dan hasilnya seperti ini. Ke langkah kedua menghitung distribusi kumulatif. Nah, seperti ini tadi ditambahkan dari tabel di atas, kita tambahkan lagi. Langkah ketiganya dan tabel keempat untuk langkah ketiga ini. Setelah kita dapat seperti itu, ini dan ini langkah keempat. Untuk langkah keempatnya seperti ini. Ini tabel ketujuh masih langkah keempat, dan hasil simak sini dapat disimpulkan dari hasil tabel tadi itu perkiraan permintaan rata-rata laptop 31/15 sama dengan 2,07 per minggu. Perkiraan rata-rata pendapatan rata-rata PT IBM Indonesia adalah sekian ini, 387.500 per 15, yaitu 25,833 per minggu, 25.833 per minggunya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang model Monte Carlo untuk tugas UTS saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.